Sudah hadir Rizky Ramadhani. Rizky, kami turut berbelasungkawa, turut berduka cita. Semoga kamu diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga almarhumah husnul khotimah. Niatnya umroh sama mama. Iya. Cuma berdua aja? Berdua. Sebenarnya pengen bawa ayah juga, tapi waktu itu mikir kalau ayah dibawa juga, kasihan adek. Adek kan ada dua, masih kecil, masih 13 tahun. Berapa bersaudara? Bertiga. Oh, kamu adekku anak kedua. pertama. Iya, adekku dua kembar. Oke. Jadi sama ayah. Tinggal sama. Landing di Jeddah. Landing di Jeddah. Ketika di pesawat tuh kondisi almarhumah mama kamu seperti apa? Masih seger, jadi masih sehat. Bahkan sebelum, jadi waktu itu kan kita nyampe bandara tanggal 2 Januari. Nah, jadi sampai bandara tuh maghrib. Terus aku ngenalin ke tour leaderku. Nah, tour leaderku kebetulan tuh teman kuliahku. Terus aku kenalin ke jamaah yang bakal sekamar sama ibu, yang kebetulan waktu itu namanya sama kayak aku, Kiki. Nama kakak itu Kiki, dan ibunya itu dihadiahin ulang tahun juga sama kakak itu. Terus ini kamu hadiah ulang tahun buat ibu? Iya, terus ibu tuh excited banget tuh cerita sama ibu itu sama kakak itu gitu. Terus habis itu kita boarding, bahkan sebelum boarding kita masih foto-foto, ibu masih segar itu, masih seceria itu, cerita juga masih semangat itu. Bahkan 3 jam sebelum landing itu kita masih sempat cerita-cerita, jadi kayak ibu masih segar gitu. Terus tiba-tiba setelah landing, bahkan ibu pas mau nyandang tas yang ada di kabin, itu kan aku yang ngambilin. Dari ibu nyandang tuh masih segar. Keluar pesawat, tiba-tiba di pintu pesawat, kok ibu nyender ke pintu gitu. Aku kira kayak sulit ngelangkah gitu antara pesawat sama lorong yang panjang itu kan. Terus kenapa Terus makin lama makin turun badannya. Akhirnya aku taruh tanganku di sini ibu, bantu berdiri nggak bisa. Akhirnya ibu duduk di situ, terus aku kayak seret dikit sambil kursi roda datang, terus angkat ke kursi roda. Setelah di kursi roda, pramugari datang nanya, ibu kenapa gitu. Terus ibu di situ ngejelasin dia nggak ada keluhan sama sakit apa-apa di situ. Di situ setelah itu akhirnya pramugarinya nanya, ibu ada riwayat apa mas gitu. Memang ada riwayat lambung, cuma sebelum keberangkatan tuh udah sehat semua gitu, nggak ada sakit, nggak ada keluhan apa-apa. Terus pramugarinya ingetin, mas ini kalau lambung biasa ada ngarah ke jantung juga, tolong dijaga ya ibunya. Nah ibu itu memang kalau ada momen-momen sedih, senang, bahagia tuh emang suka pingsan. Jadi aku mikirnya cuma ke sana. Aku nggak ada mikir yang kemana-mana. Mikirnya ibu lemes tuh pasti. Iya, kayak terharu gitu ya, nyampe ke Jeddah gitu ya. Kemudian lemas, dibawa pakai kursi roda, dinyatakan meninggal dunia. Di mana? Di klinik bandara. Di klinik bandara. Jadi itu keluar dari pesawat, terus masuk ke ruangan gitu, terus pas udah masuk ke ruangan bandara sebelum imigrasi, ibu baru mulai ngeluh. Kayaknya situ udah mulai sakaratul maut. Jadi ibu mulai ngeluh di kakinya lemes, perutnya sakit, dadanya sesak. Nah di situ tiba-tiba ada perawat Kuwait waktu itu datang, orang Indonesia. Mas ini dibawa ke klinik bandara aja gitu. Akhirnya kita bawa ke klinik bandara, terus ibu ditaruh di kasur, dipasang oksigen. Setelah itu gak lama ibu kayak sempat disuntik juga, tapi sebelum disuntik itu ibu sempat ngeluh kesakitan. Jadi ibu manggil nama aku, Ki tolong ibu gitu, tolong kaki ibu sakit, pinggang ibu sakit, perut ibu sakit, ini pertama kali ibu sesakit ini katanya. Nah awalnya nggak mikir ini, nggak mikir itu sakaratul maut, tapi setelah dipikir-pikir, oh itu kayaknya udah mulai sakaratul maut. Baik, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Iya. Berarti ada Kiki di samping ibu ketika. Jadi terakhir komunikasi sama ibu tuh pas nuntun ibu buat istighfar sama la ilaha illallah. Itu Kiki tahu bahwa itu masih jelas. sakaratul maut. Awalnya nggak mikir ke sana. Jadi tapi udah sempat komunikasi terakhir Itu tuh pas kamu di samping ibu? Iya, di sebelah ibu, megang tangan ibu, dan tangan ibu waktu itu udah dingin banget. Itu siapa yang membimbing la ilaha illallah? Aku waktu itu. Terus ibu sebut itu. Masih jelas pelafalannya. Nah setelah aku nuntun ibu, aku disuruh keluar. Nggak lama dipanggil lagi, dimintain paspor, visa, dan ditanya siapa. Aku bilang aku anaknya. Terus dikasih tahu sama orang imigrasi, mas ini orang Arab tuh ngasih tahu kalau ini mau dibawa ke rumah sakit. Nah kayaknya waktu itu ibu udah kritis juga kayaknya. Baik. Dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia di klinik di bandara di Jeddah, sampai akhirnya harus dimakamkan di Jeddah. Dan Rizky tetap melanjutkan untuk melaksanakan ibadah umroh tanpa ibunda tercinta. Hebat tapi kamu. Ya, Kiki ketika maksudnya melaksanakan ibadah itu kan kamu tuh jalan tuh, terus kamu ngobrol sama teman-teman kamu, itu keadaan ibu sudah meninggal atau belum? Udah meninggal. Udah meninggal. Jadi aku waktu itu kurang lebih hampir 2 hari di Jeddah dulu ngurus ibu. Jadi ibu meninggal tanggal 3.
Terus baru dimakamin itu tanggal 4 karena kita harus ngurus perizinan Baik. ke KJRI. Rizky berarti ibadah umroh untuk almarhumah ya. Iya. Rizky, kita punya sesuatu untuk Rizky. Kita saksi. 48. Sedih aku. Januari kemarin 48 tahun, masih muda sekali. Masih muda ya, 48 tahun ya. Ketika tawaf, apa dalam pikiran kamu untuk ibadah umroh mama kamu? Jadi aku kan kebetulan emang ini umroh pertama juga dan ibu ini juga umroh pertama gitu. Nah jadi aku keinget ini sih, kalau ibu masih ada pasti ibu di sebelah aku. Terus pas aku yang umroh wajib, umroh sebelum badal, itu pas tawaf keempat apa kelima gitu. Aku ngelihat orang mirip ibu. Nah di situ aku nangis, pecah banget nangis di situ. Terus aku sambil dari jauh tuh kayak nyebut ibu gitu. Terus di situ ngelihat orang yang mirip ibu. Itu yang pertama kali. Jadi 2 kali waktu itu ngelihat orang yang mirip ibu. Yang kedua itu pas mau badal. Jadi pas mau badal itu kita berangkat. Jadi depan hotel tuh kan ada trotoar, banyak orang lewat. Nah aku di Madinah, Mekah tuh kayak berharap bisa ngelihat orang yang mirip ibu banget gitu. Sampai akhirnya di situ lewat ada 2-3 orang. Dan 1 orang itu benar-benar mirip ibu. Akhirnya waktu itu ke depan dia ngelewatin terus kayak berdiri di depan bus. Terus tiba-tiba nolehin mukanya ke arahku. Cuma nggak eye contact. Baik, Cuma di situ, iya. Rizky, mohon maaf waktu kami sangat terbatas sekali, tapi sekali lagi kami mendoakan semoga almarhumah husnul khotimah. Amin ya Rabb. Dan semoga Rizky diberikan ketabahan, kesabaran. Salam untuk Bapak, Iya. juga untuk adik-adik. Mudah-mudahan ada rezeki nanti bawa bapak. Bawa Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat. Amin. Kita kembali saat lagi. Kaulah hidupku, cinta kasihku. Belum. Kita masuk ke ambiar berbagi berkah. Halo, apa Sudah ada penelpon. Kalau kita bilang ambiar berbagi berkah, jawabnya Angkat kak, Mau dong Berkahnya terus lemparin ke Karen kak. Jangan dong, ntar hidungnya melep. dari siapa di ambiar mana? berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Mas, Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Fadli di Jakarta. Fadli, Mas Fadli. ini Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadli Duda ya? Enggak. Siapa pasangan romantis yang hadir di pagi-pagi ambiar hari ini? A. Dewi Persik Riandra. B. Fadlan Lila Firna. C. Luna Maxim. D. Karen Delano, Cici Paramida. Yang B, Fadlan Lira Firna. Selamat buat Fadli. Terima kasih banyak kita. Semuanya ya. Mas nanti pilih hadiahnya terserah Nanti Mas Terserah ya. pilih ya, Mau mau ini yang bisa, mana. Mau ini bisa, mau ini bisa. Terserah, Mau pilih. ini juga bisa Ya. Itu Mas. kompor juga di Tamu bawah. kita terima kasih. Kompor juga di bawah, Rizky kompor. Ya. Buat Mas Fadlan, Lira Firna, terima kasih, sehat selalu, salam buat keluarga. Rizky, sehat terus ya, buat Bapak juga salam. Kita kembali lagi besok hanya di pagi-pagi. Terima kasih. Sampai jumpa.